Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengenalan Geodesi dan Geomatika UPN Veteran Yogyakarta ingin menyampaikan tentang peranan geodesi dan geomatika, juga apa saja yang dipelajari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Ilafi Queen Khadijah, NIM 117220056. Saya Ahmad Sofyan, NIM 117220058. Saya Naila Rabani, NIM 117220051. Saya Aris Sinaga, NIM 117220057. Saya Muhammad Haji Irawan, NIM 117220059. Saya Lutfi Ariana Fauzi, NIM 117220060. Sebelum membahas tentang peranan geodesi dan geomatika, saya ingin membahas tentang pengertiannya. Apa itu geodesi? Geodesi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perpresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing, dalam ruang 3 dimensi yang berubah seiring waktu. Sejak zaman dahulu, ilmu geodesi digunakan oleh manusia untuk keperluan navigasi. Lalu, bagaimana hubungannya geodesi dengan ilmu geomatika? Secara umum, geomatika adalah ilmu yang merupakan gabungan dari geodesi dan informatika. Geomatika bisa diartikan sebagai bidang ilmu yang menyajikan pemetaan, pemodelan, dan analisis data spasial dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang dipelajari dalam teknik geodesi dan geomatika, khususnya di teknik geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Nah, geomatika sendiri itu terbagi atas 2 jurusan, yang dimana geodesi dan informatika. Untuk geomatika sendiri itu pasti belajar tentang hitung-hitungan, yaitu geomatika belajar tentang kebumian, belajar tentang matematika dan fisika. Yang berikutnya adalah bidang keahlian yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Itu terdiri dari 4 bidang keahlian, yaitu yang pertama adalah survei terestris. Apa sih itu survei terestris? Survei terestris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat langsung melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Pada dasarnya itu, survei terestris dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Metode pengukuran terestris mencakup pengumpulan besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung di lapangan. Yang kedua ada fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu seni, pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh informasi yang didapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya melalui proses rekaman, pengamatan, dan pengukuran dan interpretasi citra fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Contohnya itu melalui foto udara. Yang berikutnya adalah penginderaan jauh atau biasa disingkat dengan inderaja. Pengukuran ini diartikan sebagai pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak langsung dengan objek tersebut, atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan juga dari kapal. Yang keempat itu adalah sistem informasi geografis atau biasa disingkat dengan SIG, yaitu sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi yang ada di permukaan bumi. Sedangkan peran geodesi dalam teknik sipil ada 2, yaitu yang pertama tahap desain. Informasi spasial ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi keadaan lapangan yang akan dibangun sebuah proyek. Dengan data ini, kita bisa mengetahui keuntungan ataupun kerugian terhadap lingkungan sekitarnya apabila proyek ini tetap dilanjutkan. Selain itu, pada tahap desain jalan, misal seorang geodesi geomatika ini dapat merencanakan anggaran pembuatan jalan tersebut, karena dengan peta bisa kita ketahui panjang dan lebar suatu jalan yang akan dibangun atau berapa volume galian dan timbunan. Yang kedua ada tahap monitoring. Apabila sebuah proyek sudah berjalan, untuk lanjutan keamanan proyek tersebut harus dilakukan monitoring agar dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi.
misal monitoring sebuah jembatan. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui gerakan dan simpangan jembatan, dan hal ini tuh bisa dilakukan menggunakan GPS. Peran geodesi dan kebumian. Yang pertama ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah proses pencegahan bencana atau pengurangan dampak bahaya dalam rangka meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusaknya lingkungan maupun terganggunya roda perekonomian masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang berarti banyak sekali pertemuan dari 4 lempeng. Akibatnya di Indonesia banyak terdapat gunung berapi dan kawasan yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Peran kita dalam mempelajari ilmu geodesi dan geomatika dalam mitigasi bencana antara lain, yang pertama berperan dalam pengamatan gejala-gejala awal bahaya. Pengamatan ini dapat berupa pengukuran, pemetaan, dan pemantauan di kawasan bencana tersebut dengan menggunakan metode ekstrateretris atau GPS, satelit, fotogrametri, hidrografi, remote sensing, dan GIS. Yang kedua adalah tahapan preduksian bencana dengan hasil pengamatan sensor geologi geomatika yang bersifat kontinu dan near real time dan diintegrasikan dengan pengamatan sensor lainnya yang bisa membangun suatu sistem peringatan dini bencana dan merupakan bekal untuk pembuatan peta risiko bencana. Dan yang terakhir adalah tahap evakuasi korban. Dengan membaca informasi geospasial yang ada, dapat mengetahui letak posisi korban yang akan dievakuasi dan pembuatan jalur evakuasi. Kemudian yang kedua ada pertambangan. Pertambangan ini biasanya mendapat tugas untuk menyajikan peta topografi dengan hanya menggunakan total station dan software pendukung. Dengan dilakukan perhitungan sisa cadangan, kemana arah jalan berupa jumlah bench yang diperlukan, sudut kemiringan, desain tambang agar tidak terdapat longsoran, berapa kapasitas tanah penutup yaitu overburden dan underburden, dan malah banyak pula yang merangkap ke main plan. Dan yang terakhir ada perminyakan. Seiring dengan berjalannya waktu, minyak bumi di seluruh dunia akan habis dalam waktu 40 tahun ke depan. Oleh karena itu kita perlu mencari lokasi-lokasi cadang minyak baru. Maka dari itu perlu dilakukan survei seismik. Survei seismik adalah sebuah pekerjaan yang dapat menggambarkan penampangan lapisan bawah tanah bumi untuk mengetahui apakah ada potensi minyak bumi di dalamnya. Dalam tahap proses pengambilan data di lapangan sampai dengan kontrol kualitasnya, yang terlibat adalah para ahli geodesi dan geofisika. Ya, peran geomat sendiri di bidang militer adalah dengan sistem navigasi yang kerap digunakan dalam berbagai metode transportasi seperti pesawat, kereta, bahkan kendaraan seperti mobil dan motor, yang juga digunakan untuk objek perang seperti tank atau truk-truk gitu. Jadi sistem navigasi juga sangat berguna untuk mempercepat pelaksanaan SAR dilakukan. Juga di adanya pencitraan satelit di mana sangat dibutuhkan untuk mata-mata atau militer untuk bisa mengetahui luas dari sebuah wilayah atau kondisi dari sebuah wilayah tanpa harus bertemu langsung dengan tempatnya itu, dengan wilayah tersebut, tanpa harus kontak langsung dengan wilayah tersebut. Peran geodesi dalam perencanaan kota. Perencanaan kota adalah bentuk rencana pengembangan wilayah dalam upaya mengatur ruang-ruang agar lebih bernilai ekonomis. Dalam peran geodesi terhadap perencanaan kota yaitu pada penerapan SIG. SIG digunakan untuk menganalisis keruangan maupun waktu. Oleh karena itu, peran geodesi dalam merencanakan, memanfaatkan, dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan kemajuan perkembangan hidup sangat diperlukan. Peran geodesi dalam pertanahan. Dalam ilmu geodesi terdapat salah satu aspek pertanahan yang biasa disebut dengan kadastral. Aspek ini mengkaji khusus mengenai pertanahan serta rekayasa dalam penyediaan informasi spasial berupa peta.
Aspek ini digunakan untuk keperluan atas hak-hak tanah serta manajemen informasi pajak bumi dan bangunan.